Me Up Talk setiap Jumat sore. Jadi segmen khusus untuk UKM. Ya, segmen khusus untuk UKM kita akan bahas tentang implementasi UKM naik kelas dengan menggunakan CRM ya, Customer Relationship Management CRM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang CRM. CRM namanya produknya V-Tiger CRM. Nah, V-Tiger CRM ini sendiri produknya sudah lama sekali, cukup lama, dan sudah dikembangkan. Dan produk ini sebetulnya awalnya adalah produk yang open source ya, artinya Bapak Ibu rekan-rekan bisa mendownload dan menggunakannya secara free. Nah, produk dari si V-Tiger ini sendiri Anda bisa akses di vtigercrm.com ya, nanti di situ ada link untuk download source code-nya. Nah, yang menarik memang di V-Tiger ini banyak fitur yang nanti kita akan bahas dan kupas bersama ya, yang bisa digunakan oleh UKM dan IKM di Indonesia. Mungkin kalau dari segi bahasa, CRM ini sendiri memang masih menggunakan bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesianya ya, tapi tetap kita bisa gunakan produk ini. Nah, saya harapkan juga di sini ada yang muda ya, anak-anak mahasiswa, karena ini menarik sekali untuk dieksplor dan dipelajari, karena kita mempelajari sistem yang memang sudah menjadi baku ya di dunia, khususnya terkait dengan customer relationship management ya. Jadi saya akan share memulai dengan slide saya sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi UKM naik kelas dengan CRM. Apa sih yang kita akan coba lihat ya dari V-Tiger ya, atau Customer Relationship Management ini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara ilmunya ya, kenapa kita perlu CRM, itu yang paling mungkin biasanya penting buat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ketahui. Jadi biasanya kalau sebelum adanya CRM ini biasanya ada kebingungan, ada kekacauan ya. Karena apa? Karena data dan interaksi dengan pelanggan itu mungkin ada di komputer masing-masing ya. Karena tidak ada dalam sistem. Mungkin ada di file Excel, mungkin ada di email ya, ada di laptop-laptop orang, ada mungkin kalau masih pakai cara manual, ada di catatan-catatan post-it mereka, atau mungkin ada di handphone ya. Nah, kita nggak tahu apa namanya, salesnya siapa yang pegang, siapa yang handle, seberapa baik kita punya interaksi dengan customer, apakah mereka puas dengan layanan kita ya, ataukah mereka mungkin tidak puas dengan layanan kita. Nah, kalau dengan customer relationship management ini semuanya akan terlacak. Semuanya akan kita ketahui mulai dari prospek, kemudian mulai dari pelanggan, bagaimana kita terlibat, ya, bagaimana kita kontak, bagaimana riwayat pembelian mereka, langganan mereka, kemudian mungkin ada lagi interaksi terkait dengan pekerjaan atau proyek istilahnya, dan mungkin juga kita bisa memikirkan ya bagaimana membuat pelanggan lebih menarik ya, tertarik dengan layanan kita. Bagaimana kita memberikan layanan lebih baik ke customer kita, dan ini tentunya ujungnya untuk meningkatkan pendapatan ya. Jadi inilah mungkin poin penting dari kenapa banyak usaha, ya, baik usaha besar kecil itu perlu adanya CRM. Nah, yang menarik sebenarnya adalah kalau CRM ini bukan cuma lagi punyanya perusahaan besar ya, karena sebetulnya yang banyak mengimplementasi CRM itu di awal-awal memang kebanyakan adalah perusahaan besar. Tapi sekarang perusahaan kecil, small and medium enterprise atau UKM, dan industri kecil menengah di kita sudah bisa ataupun sudah selayaknya ya malah menggunakan CRM. Nah, terus berikutnya adalah pertanyaannya, kenapa UKM atau IKM ini perlu CRM? Ya, jadi yang pertama tadi saya sudah cerita, mendapatkan gambaran lengkap kontak
dalam satu platform. Karena dengan mudah mereka bisa melihat siapa saja orangnya, kontaknya, kemudian mungkin ada dari segi demografisnya, riwayat pembelian, dan mungkin ada preferensi tertentu yang kita bisa tambahkan. Itu tampilan pelanggan terpadu istilahnya. Kemudian adanya otomasi workflow ya, karena sebenarnya kita bisa menghemat waktu dengan melakukan tugas-tugas berulang itu repetitif itu ke dalam proses yang otomatis. Misalnya tindak lanjutnya, follow up-nya, email, bagaimana kita memfollow up prospek gitu ya. Nah, tentu saja yang berikutnya adalah mobilitas lebih baik ya, karena kita bisa mendapatkan akses lengkap ke informasi pelanggan kapan saja, karena ini kan aplikasi berbasis web, di mana saja ya, aplikasinya berbasis cloud ya, jadi dengan mudah bisa diakses. Nah, kemudian berikutnya adalah laporannya real time. Jadi kita bisa buat laporannya sudah ada yang bawaannya, tapi juga kita bisa kembangkan sendiri versi laporan yang kita ingin kembangkan. Kemudian manajemen kontaknya ini jadi lebih cerdas, ya, karena kita bisa melihat panggilan bagaimana kita berinteraksi, ya. Kemudian mungkin kita mencatat kapan kita telepon dia terakhir, kita kapan email dia, kapan kita melakukan mungkin chatting ya, atau mungkin interaksi dengan sosial media dengan si customer. Nah, yang berikutnya adalah tentu kita bisa melihat visibilitas ini dalam biasanya kalau kita mengenalnya, kita mulai lihat dari lead sampai dengan selesai ya transaksinya gitu. Nah, jadi kalau kita bicara apa sih sebenarnya yang harus dimiliki oleh CRM? Jelas yang CRM itu yang pertama punya manajemen kontak. Ya, manajemen kontak ini karena penting buat kita tahu siapa sih kontaknya. Nah, yang menarik memang pendekatan CRM ini awalnya memang banyak digunakan oleh perusahaan jenisnya bisnisnya B2B ya, business to business. Jadi biasanya untuk serving perusahaan lain. Tapi sebenarnya sekarang juga sudah mulai dikembangkan ataupun digunakan oleh B2C company. Jadi memang business to customer company. Jadi itu juga sudah mulai banyak yang gunakan. Tapi yang penting kuncinya adalah manajemen kontak. Berikutnya adalah manajemen peluang ya, atau opportunity atau lead ya. Biasa kita sebutnya juga lead atau opportunity. Kemudian bagaimana kita mensubmit penawaran ke mereka ya. Jadi lebih cepat kita bisa lakukan. Kemudian kita bisa langsung dalam sistem juga melakukan email ya. Dan juga kita bisa melibatkan pelanggan lebih mudah misalnya dengan informasi ada email template dan dikirimkan gitu ya. Nah, kalau yang SMS dengan telepon ini saya kasih tanda dulu karena kalau kita bangun sendiri tentu kita harus terintegrasi dengan sistem lain yang memungkinkan SMS mungkin udah nggak ada yang pakai ya. Sekarang kalau yang saya tahu banyak CRM itu dikembangkan ke WhatsApp, ya integrasinya ke WhatsApp. Tapi berikutnya adalah pelaporan, analisis wawasan karena kita datanya semua terkonsolidasi, jadi dengan mudah kita bisa membuat laporan ya dari data CRM. Kemudian di dalam itu juga ada alur kerja yang otomatis, jadi kita bisa melakukan proses otomatisasi ya. Jadi itu pun juga mungkin dilakukan. Kemudian berikutnya adalah manajemen tugas dan kolaborasi. Jadi manajemen tugas dan kolaborasi ini biasanya hubungannya dengan proyek ya, dengan proyek. Ya, jadi yang pertama biasanya yang dilakukan oleh CRM itu adalah menangkap kontak atau mungkin pertanyaannya masuk ya dari sosial media ataupun dari web ya, dari email ataupun telepon ya. Jadi nah, karena kita menggunakan versi yang open source mungkin ada keterbatasannya. Ya, jadi nanti ada beberapa fitur yang tanda kutip memang tidak ada di versi yang open source ya, karena contoh kalau panggilan telepon ini Anda harus bikin koneksi sendiri ke sistem PBX ataupun sistem telepon yang kita miliki ya. Nah, jadi saya mau garis bawahi beberapa hal lagi. Jadi yang pertama CRM untuk UKM atau IKM ini adalah pertama menangkap prospek atau leads. Nanti dalam sistem namanya leads.
Yang kedua adalah untuk mengelola peluang ya atau opportunity. Ya, yang ketiga biasanya adalah untuk mengirimkan penawaran atau quotation. Kemudian mencatat PO yang terjadi atau kalau dalam sistem nanti namanya sales order. Nah, dari sales order ini ditindaklanjuti dengan penagihan. Jadi mencatat penagihan, invoice. Kemudian dalam sistem juga memungkinkan dibuatnya proyek ya dan progres. Kemudian tentu di dalam sistem juga memungkinkan untuk mencatat aktivitas terkait dengan problem atau tiket ya dan laporan. Jadi biasanya adalah 8 hal ini yang menjadi poin utama dari implementasi suatu sistem customer relationship management. Nah, mungkin ada yang bertanya juga, Pak, biasanya kan ada CRM yang hanya cuma sampai ke sistem, sampai ke sales order aja. Ada. Namanya konsentrasinya lebih ke Salesforce Automation atau SFA. Jadi kalau CRM-nya konsentrasinya hanya ke Salesforce Automation, mungkin hanya biasanya sampai ke sales order. Karena proses invoicing-nya mungkin ada di sistem yang berbeda. Nah, yang menarik adalah yang saya mau share, nanti si vTiger CRM versi open source ini, semua fitur ini ada ya. Jadi kita bisa gunakan dan itu berdasarkan pengalaman kami yang sudah menggunakan aplikasi ini sejak 2013-2014 gitu ya. Jadi udah cukup lama kita gunakan dan sekarang dengan mudah kita bisa download ya di vtiger.com ya. Jadi nanti kalau mau download ya, jadi kita bisa menggunakan, kita pilihnya yang open source. Tapi kalau yang berbayar ya tentu ada biaya yang kita harus keluarkan. Kalau yang yang berbayar itu sekitar $12 per orang ya, jadi lumayan mahal lah menurut saya. Jadi pilihannya adalah kita menggunakan vTiger CRM yang open source. Nah, yang pertama mungkin kalau yang open source ini kita bisa ada dua pendekatan. Jadi yang pertama adalah install dari web hosting, ini yang paling gampang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu rekan-rekan yang langganan web hosting, di dalamnya ada software installer ya. Jadi itu bisa langsung cari software vTiger, mungkin versi yang terakhir ini adalah versi 7.3. Kemudian pilihan yang kedua adalah mendownload dari websitenya vtiger.com. Di situ ada pilihan untuk downloadnya ke download dari vtiger.com. Di situ ada pilihan kita bisa downloadnya ke open source CRM. Nah, nanti kalau di-download kita akan dibawa ke satu page yang lain, itu page-nya SourceForce, nanti di situ ada pilihan kita bisa download langsung. Jadi saya bilang cara tercepatnya adalah kita bisa install dari web hosting-nya langsung ya. Oke, jadi itu nanti saya akan langsung masuk ke demonya ya. Jadi untuk kita bisa lihat sama-sama. Saya buka dulu sebentar. Oke, jadi ini adalah tampilan standarnya dari vTiger CRM ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita tinggal login dan masuk menggunakan password. Ini kebetulan sudah saya set ya. Jadi nanti cara untuk settingnya sebetulnya simple sekali. Jadi kalau sudah install di di web hosting, tinggal langsung pilih, kemudian nanti bisa langsung login sebagai admin ya. Nah, tahapan pertama biasanya adalah kalau kita di dalam setting kita mesti melakukan setting atas konfigurasi perusahaan. Jadi biasanya adalah setting company details-nya. Jadi Bapak Ibu diminta untuk masukin logo ya. Logonya dimasukin, nama perusahaannya dimasukin, lengkap datanya. Kemudian di dalam sistem CRM ini mereka ada
modul istilahnya. Nah, ini modulnya nih. Jadi modulnya sangat lengkap sekali. Modulnya mulai dari modul, ini urutannya ya. Jadi ada modulnya. Ada modul untuk menangani customer atau data customer, itu ada di organization. Ya, di organization ini sendiri nanti ada data, nama perusahaan, dan detailnya lengkap sekali. Kemudian di dalam organisasi itu ada data kontak. Ya, jadi ada data kontak. Ya. Data kontak ini pun juga ada modulnya sendiri. Nah, kalau kita lihat ini ada modul-modul yang sudah menjadi default bawaannya dari vTiger, tapi kita bisa juga menambahkan beberapa modul lain di luar modul ini ya. Nah, itu yang disebut dengan add-on. Nah, jadi salah satu add-on yang sangat saya suka pakai ya. Jadi itu ada add-on dari satu perusahaan di Italia yang mereka mengembangkan produk vTiger ini dan add-on-nya ya. Jadi itu banyak sekali add-onnya. Nah, add-on ini gunanya buat apa? Nah, itu add-onnya biasanya mereka akan menambah satu kemampuan. Misalnya kalau yang saya sering pakai ini namanya PDF Maker. Jadi dia bisa menghasilkan file PDF. Oke, jadi ini adalah modul-modul yang dimiliki oleh satu sistem vTiger CRM. Kemudian di dalam modul ini kita bisa mengatur field juga yang akan ditampilkan. Ya, contoh di sini kita lihat satu modul yang namanya modul aset, ya, atau modul ini deh yang kita lihat paling umum ya, kontak misalnya. Nah, di sini muncullah nama-nama field yang kita bisa custom. Ya, kita bisa tampilkan, kita bisa hidden, kita bisa tambahkan malah ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan bisa menambahkan field juga di luar yang standarnya dia. Kenapa ini perlu? Jadi mungkin ada beberapa field yang kita perlu tambahkan karena sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya di perusahaan. Jadi kita bisa menambahkan field di sini, nama fieldnya apa, ya panjangnya berapa, dan ini kita bisa set. Jadi ini keunikannya dari vTiger, kita bisa melakukan tambah kurang field. Nah, yang berikutnya adalah namanya modul numbering. Jadi kita bisa mengatur urutan penomoran dari modul ya. Contoh misalnya ini modul kontak, ini adalah prefixnya, awalannya, ini adalah urutannya. Jadi kita bisa memasukkan urutannya otomatis ya. Jadi terakhir ini nanti berapa, dia akan langsung tambah otomatis. Nah, kalau dari sisi sistemnya kan ini web based ya. Kita bisa juga mengatur user mana saja yang bisa mengakses. Nah, di dalam user management ini pun juga ada sistem yang kita bisa menambahkan usernya. Ya, jadi ini user, nama-nama usernya, role-nya sebagai apa, kemudian nama usernya siapa, emailnya apa, gitu ya. Jadi ini bisa ditambahkan ya. Dan dia sistemnya ada yang namanya active user sama non-active user. Active user itu adalah user yang bisa mengakses ke dalam sistem. Nah, role-nya juga kita bisa define. Jadi kita bisa contoh buat seperti ini, kemudian kita mau define dalam role-nya yang namanya sales manager, misalnya itu bisa melakukan apa saja. Ya, jadi dalam sistemnya vTiger ini juga telah dimungkinkan seperti itu. Di sini kita lihat ada beberapa fungsi yang dia bisa lakukan, mengakses ke modul terkait. Ya, contoh misalnya nih kalau di dalam sistem yang kami kembangkan selama ini, yang lain nggak boleh bisa delete. Ya, fungsi delete-nya kita matikan. Jadi hanya fungsi view, create, dan edit yang bisa dilakukan. Jadi ini pun juga kita bisa custom per field. Ya, jadi kita bisa lihat ataupun tidak bisa kita lihat. Jadi kita bisa nyalakan fungsinya nih ya, field-nya kelihatan apa enggak. Jadi kita kalau misalnya dia kelihatan atau boleh melihat field-nya, ini bisa mati nyalakan atau mungkin hanya read only, itu juga bisa ya. Jadi fungsi pengaturan role seperti itu. Nah, selain role, mereka juga ada membagi user itu berdasarkan profile. Nah, di profile ini pun juga diatur role yang ditentukan untuk setiap user ataupun setiap profile yang ada. Contoh di sini ada profile namanya admin profile. Nah, di admin profile itu ditentukan dia bisa
mengakses menu mana saja, bahkan field mana saja. Berikutnya adalah sharing rule. Berikutnya adalah sharing rule ya. Jadi sharing rule ini adalah aturan untuk mengatur dia bisa akses apa tidak. Ya, jadi sharing rule-nya pun kita bisa define. Contoh modul kontak ini publik bisa baca, bisa create, bisa edit, tapi nggak bisa delete, gitu ya, karena fungsi delete-nya ini semua nggak ada. Kalau yang fungsi yang namanya private, artinya itu hanya bisa dilihat oleh user yang bersangkutan. Ya, jadi fungsi task ini tugas hanya bisa dilihat oleh user yang bersangkutan. Ya, jadi ini sharing rules namanya, dan ini kita bisa define ya. Kemudian berikutnya adalah group ya. Kalau ini grup apa namanya? Related ke kelompok orang tertentu, kelompok user tertentu. Tentu aja di sini sistem juga telah memungkinkan adanya login history. Jadi dengan mudah orang bisa apa namanya? Melihat ya. Saya sebagai admin bisa melihat siapa saja yang masuk dan menggunakan sistem. Berikutnya adalah kalau tadi kita udah bahas sekilas tentang modul, juga berikutnya ada di automation. Nah, di automation ini ada mungkin beberapa hal. Contoh misalnya kita ingin CRM kita itu menerima masukan dari website. Ya, nah ini mereka sudah sediakan namanya web form. Jadi web form ini bisa diisi, kemudian web form ini nanti akan digunakan atau ditempelkan di website kita. Nah, ini orang jadi kalau misalnya ada yang bertanya, ini bisa langsung masuk ke dalam sistemnya CRM. Nah, ini begitu masuk namanya sebagai lead ya. Kemudian juga ada scheduler. Jadi mungkin ada beberapa activities yang memang perlu di sequence ya untuk job-job tertentu. Misalnya dia mengirimkan email ataupun dia mengirimkan pada waktu ngupdate dia mengirimkan sesuatu gitu. Jadi ini kita bisa set aktif atau inaktif. Kemudian dalam sistem juga mengenal ada namanya workflow ya. Nah, workflow-nya ini pun kita bisa atur juga, kita bisa custom juga workflow-nya. Jadi ini sangat sangat kompleks sistemnya, tapi menarik untuk kita eksplorasi. Nah, yang tadi di configuration tadi sudah dibahas sekilas tentang company details ya. Kita input data company kita. Kemudian dalam sistem CRM ini juga sebetulnya dia telah menyediakan yang namanya customer portal. Ya, tapi mungkin nggak semua dari kita ingin menggunakan ini karena ini artinya si customer bisa langsung mengakses juga ke sistem kita secara langsung. Pengaturan currency juga kita bisa lakukan ya. Dalam sistem ini kita bisa atur mata uang kita rupiah, berapa nilai kurs mata uang lain yang kita akan set. Demikian juga tentang untuk pengiriman email ya. Jadi ini pengiriman email keluar dan juga ini adalah setting untuk configuration editor. Nah, di dalam tiap apa namanya? Tiap isian nanti itu ada field-field yang bisa bentuknya itu pick list. Ya, bentuknya itu pilihan. Ya, bentuknya pilihan. Nah, jadi itu ada pick list field yang kita bisa ambil gitu ya. Oke. Berikutnya lagi adalah pick list dependency. Jadi ini lebih ke hubungannya dengan apa namanya? Yang lain. Hubungannya dengan kalau kita mau bikin satu field dependensinya dengan field yang lain. Nah, kalau yang main menu ini adalah bagaimana kita mengatur tampilan buat user ya. Pengelompokan menunya gitu ya. Jadi ada menu marketing dan lain sebagainya. Jadi ini tampilan menu yang di depan tadi. Nah, kaitannya dengan yang lain mungkin ada pengaturan pajak. Kita bisa melakukan pengaturan pajak di sini. Kita bisa melakukan pengaturan term and condition ya terkait dengan modul-modul tertentu. Jadi kita bisa pilih modulnya dan apa term and condition-nya. Oke, jadi kalau yang my preferences ini adalah lebih ke apa namanya usernya masing-masing ya. Ini usernya masing-masing di sini di-define mata uangnya apa, kemudian reportnya ke siapa, nomor telepon dan lain sebagainya. Jadi bahkan sampai ke user image ya. Jadi kalau kita mau taruh foto kita pun juga bisa.
Ya, kemudian mungkin kita lihat langsung menunya ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan kalau misalnya mengkonfigurasi vTiger, di sini nanti di halaman depannya akan ada tampilan untuk widget ya. Widget ini kita bisa custom sendiri widgetnya. Ya, ini widget tampilan depannya. Nah, ini seperti ini. Bayangkan ini aplikasi open source ya, tapi fiturnya udah cukup lengkap. Terus di sini ada marketing. Nah, di marketing ini tadi saya sudah jelaskan tahap pertamanya adalah lead ya. Jadi semua lead yang masuk itu akan masuk ke dalam field-nya ini. Nah, Pak, kalau nggak ada yang input dari web, gimana cara? Bisa aja kita buat manual ya. Jadi kita bisa buat seperti ini, tambahkan. Kita masukkan nama kontaknya. Nah, ini picking list-nya ya. Kita bisa atur nih nama-namanya nih. Urutan apa? Field-fieldnya. Jadi bapaknya namanya siapa, kemudian company-nya siapa, ya, sampai ke informasi lain detail yang kita inginkan. Nah, setelah jadi lead, dia akan masuk ke dalam lead seperti tabel ini. Nah, di sini kita nanti bisa rubah lead ini menjadi organization. Nah, cara yang kedua adalah kita juga bisa langsung masuk ke dalam quotation yang kita buat. Jadi kita buat langsung penawaran gitu ya. Ya, contoh ini misalnya membuat langsung penawaran. Jadi dalam satu file penawaran ini kita bisa mendapatkan informasi perusahaan, sudah ada langsung otomatis. Kemudian alamatnya di mana. Terus salesnya yang handle siapa? Ya. Salesnya yang handle siapa? Kontak personnya customer-nya siapa namanya, gitu ya. Dan ini masing-masing ini datanya ada detail. Kemudian berikutnya adalah mungkin kita bisa menambahkan informasi yang lain ya, misalnya pembayaran bagaimana. Nah, di sini barangnya ditawarkan, kemudian ada pajak dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa langsung mengeluarkan penawaran dalam bentuk PDF ya. Jadi ini bisa di email ataupun dikeluarkan dalam bentuk PDF. Ini contoh kita keluarkan dalam bentuk PDF. Nanti keluarnya bentuknya kita bisa preview dulu. Ya, kita bisa preview dulu ya. Kalau kita preview ini jadi tampilannya menarik seperti ini ya. Jadi dengan mudah kita bisa submit. Ya, jadi ini bentuknya PDF, kemudian kita bisa langsung email di sini, send email ya. Send email ini langsung terkirim nih. Tuh, jadi bisa langsung kirim emailnya dari sini ya. Nah, ini memudahkan sekali untuk seorang sales untuk bisa melakukan informasi ini. Nah, kaitannya dengan quotation, biasanya sales akan melakukan tindak lanjut. Ya, tindak lanjutnya itu bisa dicantumkan di sini. Ya, misalnya dia melakukan apa? Dia melakukan kirim quotation misalnya ya. Dia sudah kirim quotation, kemudian statusnya completed. Dia kirim barusan, save. Nah, kalau kita lihat kayak gini, berarti ada aktivitas terkait dengan penawaran ini yang sudah dilakukan dan akan muncul ya. Oh, nih assign-nya ke saya nih. Jadi munculnya di saya malah jadinya ya. Nah, kalau misalnya harusnya assign-nya tadi ke si sales-nya ya. Kita lihat. Ya, jadi ini sudah kirim quotation, assign-nya ke si sales-nya misalnya. Ini harusnya dilakukan oleh masing-masing sales-nya ya. Jadi dia udah langsung gini. Nah, kalau kita mau tambahkan di sini, kita bisa lihat juga ya. Kita bisa lihat juga di aktivitas ini terkait dengan quotation ini, kita bisa tambahkan juga di sini. Terus kita lihat juga di sini ada update, jadi kita bisa lihat progresnya sampai mana. Ya. Kita juga bisa melampirkan dokumen. Jadi kalau misalnya ada dokumen pendamping untuk penawaran ini, kita juga bisa tambahkan dokumennya di sini. Bahkan di sini ada fitur baru. Kalau ini memang tambahan add-on yang kami pasang ya. Jadi namanya reminder. Nah, ini jadi dalam satu aktivitas penawaran kita sudah dapat seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah dari penawaran akan jadi
PO ya dari customer. Nah, kalau PO dari customer nanti akan masuknya ke dalam sales order. Kalau misalnya customer akan PO terkait dengan ini, kita tinggal langsung sebagai sales kita langsung generate sales order dari sini ya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini ada pilihannya. Karena ada beberapa perusahaan tertentu misalnya mereka si salesnya bisa create invoice, bisa generate purchase order atau apa. Jadi tergantung settingannya kita. Ya di sini pun kita bisa langsung melakukan generate sales order. Ya opsi kedua adalah kita membuat masuk ke dalam sales ordernya sendiri ya. Jadi yang disarankan prosesnya otomatis. Nah kalau otomatis nanti akan munculnya seperti ini gitu ya. Jadi nyambung dengan penawaran ataupun dokumen yang sebelumnya ya. Jadi kita lihat akan jauh lebih enak di sini ya. Nah ini adalah sales order. Nah dari sales order barulah membuat invoice. Dari sales order membuat invoice. Jadi ini bisa generate atau create invoice di sini. Ya ini biasanya itu adalah lingkup dari seorang sales ya. Jadi mulai dari lead atau opportunity, kemudian masuk ke dalam quotation, kemudian baru masuk ke dalam invoice ya. Nah, invoice biasanya sales order. Kalau invoice biasanya itu dikerjakan oleh tim yang lain ya. Biasanya ini tim finance, tim admin. Jadi ini adalah lebih ke tagihannya ya, tagihannya. Jadi pengiriman tagihan ini juga dilakukan oleh CRM, bisa keluar. Nah, kita pun juga bisa kirim dari sini ya. Kita pun juga bisa kirim, kita keluarkan langsung dari sini juga bisa dari sistem ya. Jadi kalau kita buat kayak gini udah langsung jadi bentuknya PDF dan kita bisa langsung kirim send email gitu ya. Jadi semuanya udah sistemnya sudah paperless semua ya. Nah, yang menarik itu sampai ke invoice, kemudian biasanya ada fungsi lain lagi di bagian di bagian finance biasanya itu melakukan fungsi pembelian barang ya namanya purchase order. Nah, ini pun juga dimungkinkan ada modulnya. Mereka bisa tambahkan informasi nama apa yang mau dibeli, vendornya siapa, statusnya bagaimana, bayarnya bagaimana, kemudian alamatnya dan lain sebagainya langsung ambil dari sistem dan barang apa yang mereka mau beli gitu ya, yang kita mau beli ya. Jadi dimasukkan di sini. Dia tinggal search aja di sini, keluar datanya langsung di sini barang apa yang kita mau ambil. Nah, jadi ini sistem CRM, jadi bukan sistem akunting, beda ya. Jadi kalau sistem CRM itu memang memudahkan untuk proses customer relationship biasanya sampai termasuk ke dalam invoice. Nah, di dalam service di dalam Tiger CRM fungsi itu berkembang lagi karena ada fungsi yang lain ya. Jadi saya kasih lihat lagi fungsi yang lain. Namanya project. Nah, di project ini kita bisa define ya, kita bisa define aktivitas kegiatan projectnya. Kemudian kita bisa tambahkan informasi lain ya, misalnya seperti nama pekerjaan ini segala macam kita bisa masukin dan milestone ya. Jadi ada project task, ada project milestone. Jadi dalam project, bawahnya ada project milestone, bahkan ada project task. Nah, project task ini kita bisa langsung kasih ke orangnya siapa gitu ya di dalam project ini. Nah, berikutnya ada satu lagi yang lain lagi, biasanya adalah project sudah, namanya tiket. Nah, ini tiket. Tiket ini apa? Tiket ini kalau misalnya ada tugas, ada assignment, ada problem, ya memang kita akan coba handover ke customer gitu ya. Jadi contoh ini ada tiket yang dibuat, ini untuk ke orang ini ditugaskan untuk menangani satu pekerjaan tertentu, aktivitas tertentu. Jadi ini yang dilakukan. Nah, si tiket ini biasanya dibuat berdasarkan misalnya ada problem ataupun juga ada namanya kalau di kami menggunakannya modul service contract namanya ya. Jadi kita ada layanan service contract. Nah, ini juga kita bisa define sebagai service contract. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya dari satu sistem CRM
yang kita bisa utilisasi khususnya vTiger CRM ya, karena di vTiger CRM fitur-fitur ini sudah ada ya. Jadi kita bisa masukkan, kita bisa detect progresnya itu berapa persen dan siapa saja yang ditugaskan untuk pekerjaan terkait. Nah, itu adalah vTiger CRM yang secara umum. Nah, jadi mungkin yang agak ada tambahan karena kami membeli add-on ya. Jadi sini ada email templates, ada PDF Maker, email Maker. Ini adalah add-on yang dibeli untuk membantu vTiger yang open source ini yang kami pakai untuk bisa lebih optimal. Tapi kalau misalnya kita hanya menggunakan yang bawaan saja gimana? Sudah cukup. Tinggal beberapa fungsi biasanya kalau misalnya kita ingin membuat tampilan yang lebih baik, membuat output dari PDF-nya lebih bagus, biasanya kita akan memerlukan apa namanya? Add-on ya. Kemudian jangan lupa di sistem CRM kita juga kita bisa mencantumkan dokumen ya. Jadi ini dokumen-dokumen yang terkait dengan PO, terkait dengan penawaran, mungkin dan lain sebagainya, service kontrak itu kita bisa tambahkan di dalam sistem dari CRM kita. Ya, jadi itu yang saya bisa sharing terkait dengan vTiger CRM. Nah, sekarang gimana cara memulai? Tadi seperti yang saya sudah bilang, untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang mau menggunakan sistem vTiger CRM ini, dari web hosting itu jauh lebih mudah ya, karena hanya tinggal masuk ke installer web hosting, itu macam-macam installer web hosting, tapi yang paling banyak kalau kita menggunakan cPanel ya, jadi sudah ada installernya, kita cari software namanya vTiger, kemudian kita install ya, nanti setelah install akan selesai, kemudian dia akan kasih link untuk ke adminnya, jadi kita tinggal masuk sebagai admin, kita mendapatkan tampilan ini. Tinggal kita custom tadi sesuai dengan setting yang kita inginkan ya. Oke, dari saya itu sharingnya kesempatan kita sore kali ini. Nah, siapa yang bisa pakai vTiger? Nah, yang bisa pakai vTiger ini bisa B2C ya, perusahaan yang melayani customer. Nah, kalau melayani customer umumnya mereka tidak menggunakan informasi nama perusahaan, tapi informasi kontaknya saja yang dipakai. Nah, kalau yang B2B, mereka bisa gunakan lengkap ya. Jadi nama perusahaan dan juga nama orang. Itu tinggal kita aktifkan saja di pengaturan modul. Kalau di pengaturan modulnya B2C, umumnya kita tidak ada organisasi ya, karena organisasinya mungkin tidak terlalu penting. Tapi kalau mau dipakai pun juga bisa, juga nggak ada masalah karena tentunya orang kan ada yang beli sebagai perusahaan, juga ada yang beli sebagai pribadi atau personal ya. Jadi itu sharing saya sore kali ini ya untuk sesi kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan vTiger. Oke, Pak Muhammad Riza mau konfirmasi aplikasinya bisa dimasukkan restitusi atau voucher untuk pengurangan biaya tagihan di invoice ke customer nggak ya? Oke. Jadi kalau dari pengalaman sih sebetulnya dia bentuknya bukan restitusi atau voucher, Pak. Jadi yang ada sekarang itu modelnya adalah dimasukkan angkanya saja langsung sebagai deduction, Pak. Jadi kalau di dalam, saya kasih lihat lagi ya, di dalam modulnya, di modul misalnya apa? Kalau tagihan ya, Pak Riza menanyanya tagihan kan. Misalnya kalau di tagihan kita mengurangi, jadi di modul invoice, inventory invoice, kalau tagihan sebetulnya kita bisa langsung di sini, kita bisa deduct. Ada pilihannya lah, ada field-nya Pak. Nah, jadi di sini ada overall discount, ada deduct. Nah, ini ada adjustment, ada deduct tax only. Nah, sebentar ya. Nah, biasanya kita dimasukin ke sini Pak, karena ini minus. Charge tambahan ya. Nih atau overall discount. Jadi ini nanti pakai field-nya ini, cuma nanti begitu kita keluarkan kita bisa ganti field-nya menjadi namanya berbeda gitu ya. Jadi kalau udah by system memang dia nggak punya sih Pak. Memang dia nggak punya sistem yang memang bisa langsung gitu. Nah kecuali Bapak beli add-on ya, mungkin di add-on
di add-on tertentu ada fitur untuk menambahkan deduct nilai yang dikurangi ya. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Jadi kalau dari sistem ya di kami pun sendiri juga CRM ini menangani sampai ke pembelian dan lain sebagainya, tapi sistem akuntingnya berbeda ya. Sistem akuntingnya udah kami sharing beberapa kali, jadi ada yang dari paper, ada yang dari jurnal, ada juga besok ada Accurate ya, minggu depan ada Accurate 2 kali sesi. Jadi sistem CRM ini akan membantu sampai ke titik invoicing ya. Itu jauh lebih mudah. Tapi ada juga mungkin Bapak Ibu rekan-rekan yang memang cenderung hanya ingin langsung masuk ke dalam sistem akunting, itu juga bisa. Karena kami di perusahaan yang lain juga menerapkan invoicing-nya langsung dari keluar dari sistem sistem akuntingnya. Nah, tentu akan berbeda sistem akunting dengan sistem CRM punya pendekatan yang berbeda karena di sistemnya CRM Bapak Ibu rekan-rekan akan lebih berkonsentrasi mengeksplorasi ya tadi belum kelihatan ya. Jadi contoh kita ingin lihat data customer ya misalnya ya. Jadi sebenarnya yang kita nanti lebih banyak optimalisasi di sini adalah kemampuan kita untuk bisa melakukan profiling customer kita nih. Customer kita ini apa sih industrinya misalnya gitu ya. Kemudian apa sih yang selama ini mereka beli? Nah, itu yang biasanya kita lakukan ya. Karena dari satu field organisasi di sini ini akan kelihatan jelas nih. Akan kelihatan jelas berapa kontak yang ada dalam sistem terkait dengan perusahaan ini. Kemudian quotation-nya berapa kali, mungkin ada email yang kita pernah kirimkan juga, ya, dan dokumen-dokumen lain, termasuk juga kalau ini saya ada tambahan add-on untuk ngitung lama bayarnya mereka. Ya, jadi dengan itu saya tahu mereka udah berapa lama, ataupun pembayarannya berapa lama gitu ya, ada hutang nggak yang dalam kurun 90 hari ini. Jadi itu pun juga ada tambahan add-on ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari satu field saja kita sudah bisa melihat informasi detail. Kemudian dari segi kontaknya nih, orangnya akan kelihatan kan namanya, email dan lain sebagainya, siapa yang pegang gitu ya. Jadi itu yang kita bisa lihat di dalam satu sistem CRM kita. Nah, CRM akan lebih banyak konsentrasi ke sana sebetulnya ya, karena kalau di accounting mungkin lebih banyak urusannya ke pelaporan dan jurnal dan sebagainya. Tapi kalau di CRM kita harusnya lebih banyak menggali informasi customer kita ini suka belinya apa saja sih, apa saja yang kita bisa support buat mereka. Mungkin ada hal-hal lain yang kita lebih banyak konsentrasinya, eksplorasinya di sisi CRM-nya. Oke, ada lagi yang lain mungkin pertanyaannya? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Jadi sistem vTiger CRM ini sendiri mudah, Bapak Ibu rekan-rekan bisa install sendiri. Saya menyarankan pakai yang versi open source dulu, jangan langsung ke yang berbayar. Yang open source ini malah kami sudah pakai bertahun-tahun ya, dari versi tahun 2013 ingat saya. Jadi sampai dengan sekarang itu udah lama sekali kami menggunakan vTiger CRM untuk di berbagai perusahaan yang kami ada ya. Dan ada beberapa jasa juga yang menggunakan jasa kami untuk men-setup mereka punya layanan vTiger CRM. Oke, ada lagi rekan-rekan, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi. Jadi segmennya ini bisa untuk UKM ya dan IKM ya. Jadi tapi memang kalau mencatat proses produksi bisa nggak Pak? Nggak bisa. Karena ini bukan konsentrasinya di sana. Mungkin kalau mencatat proses produksi kita lihat minggu depan ya, ada Accurate itu ada versi manufaktur, jadi dia bisa mencatat sampai ke proses produksi. Tapi namanya customer relationship management. Jadi konsentrasinya lebih ke sistem yang memang berhubungan erat dengan customer ya. Silakan ada lagi Bapak Ibu rekan-rekan yang mau bertanya? Apakah selama ini sudah ada yang menggunakan sistem CRM? Nah, itu deh yang saya tanya nih.
Adakah yang selama ini sudah menggunakan sistem CRM? Silakan jawab di chat boleh, kalau nggak sempat ngomong ya. Apakah ada yang selama ini sudah menggunakan sistem CRM? Kalau ada, pakai sistem apa ya? Jadi menarik sekali kalau kita bisa menggunakan sistem vTiger CRM ini karena tidak ada biaya. Kalau toh ada pembelian add-on, itu Anda bisa pilih add-on yang hanya konsentrasinya mau ke situ saja misalnya, bisa. Ya, tapi tentunya belinya harus pakai kartu kredit karena kebetulan yang ngedevelop aplikasinya mungkin masih banyak orang luar ya. Belum di Indonesia sendiri belum banyak yang membuat mengembangkan integrasi ke sistem vTiger CRM. Tapi mereka malah membuat sistem yang sejenis, kemudian mereka launching dengan nama produknya sendiri. Silakan, ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya? Jadi vTiger CRM ini cocok untuk segmen berbagai segmen ya sebetulnya ya, karena kami pernah implementasi dari retail sampai dengan tapi hubungannya dengan customer. Jadi kalau hubungannya dengan back end, produksi, akunting, ya itu sangat tidak cocok. Karena ini bisa diintegrasikan nggak? Bisa. Jadi bisa diintegrasikan, tapi tentu saja ya harus ngoprek dikit lah ya. Jadi karena harus bisa integrasi ke sistem akunting misalnya, atau mau koneksi ke sistem produksinya misalnya ya. Jadi bisa saja. Ya, tapi tentu tidak mudah karena kalau kita hanya mengkonsentrasikan di yang vTiger CRM yang open source, ya tentu kita harus bikin banyak interfacing-nya ya agar bisa integrasi ke sistem yang lain. Tapi apabila kita ingin menggunakan CRM dan tidak berbiaya mahal, vTiger CRM itu menjadi salah satu pilihan yang sangat bagus karena mulai dari lead, opportunity sampai dengan invoicing, bahkan kita keluarin PO ke customer ke vendor kita pun bisa dari sistem vTiger kita. Baik, silakan. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita closing? Ya, jadi jangan ragu apabila memang ingin menggunakan vTiger CRM, ya bisa bisa kontak ke tim kami untuk membantu implementasi dari vTiger CRM ya. Jadi dengan mudah. Betul, betul. Edisi terakhirnya 7.3 Pak Riza. 7.3, Bapak bisa download di link vTiger CRM, Bapak pilih yang open source. Tapi kalau itu terlalu teknis rumit, Bapak bisa langsung langganan web hosting yang ada cPanel-nya, ya itu bisa sudah ada installer vTiger CRM-nya, langsung bisa install di situ. Itu mudah sekali. Kalau saya lebih cenderung pakai cara itu karena tidak banyak setting yang mesti dilakukan. Tapi kalau misalnya mau manually setting, harus ada setting terkait dengan PHP, terkait dengan MySQL. Jadi ada requirement-nya, Pak, yang memang harus dipenuhi untuk bisa menginstall vTiger 7.3. Kami gunakan mulai dari versi 4, seingat saya kita mulai gunakan versi 4, sekarang sudah 7.3, yang tadi saya demokan terakhir itu yang 7.3 ya. Jadi bentuknya udah lumayan bagus, interface-nya. Jangan bandingkan dengan yang vTiger CRM yang berbayar ya, karena tampilannya UI-nya lebih bagus yang berbayar. Ya, tapi biayanya yang nggak kuat. Biayanya $12 per orang ya. Kalau di saya ada 20-an orang ya lumayan harganya itu ya. Tapi gunakan saja versi yang open source. Yang versi open source ini juga sangat mudah digunakan dan tidak harus bayar. Kalau Bapak Ibu mau bayar, lebih bayarnya ke add-on aja. Jadi beli add-on, misalnya kayak tadi saya PDF Maker karena saya perlu bikin penawarannya keluar pakai PDF. Jadi kita cukup beli add-on PDF Maker. Kalau yang lainnya juga ada, jadi di situ mereka punya namanya extension. Jadi extension itu ke partner-partner yang selama ini mengembangkan add-on vTiger. Ya, extensionnya vTiger banyak sekali seluruh dunia. Kita bisa pilih mana yang kita inginkan saja, kita tambahkan di dalam
VTiger kita. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan closing ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, silakan tampilkan videonya. Meskipun kita bermasker ya, Pak Riza sama saya bermasker nih. Nggak kelihatan mukanya ya. Jadi kita akan foto bersama. Ada Pak Agustinus ya. Ada siapa lagi nih? Fani, ada siapa lagi ya. Jadi silakan tampilkan, kita mau foto bersama. Aldi, tolong di capture dulu Aldi. Iya, Pak. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan silakan apabila tertarik menggunakan VTiger, install saja yang versi open source-nya ya, yang ada di dalam web hosting. Kalau atau mau download sendiri ya boleh ya. Sudah di capture semua. Yang lain silakan nyalakan videonya. Kita mau capture sebentar sebelum kita tutup. Tadi sudah dikasih link untuk permintaan e-certificate ya, yang ikut silakan mengisi link sertifikat untuk nanti bisa mendapatkan sertifikat dari event cerdas Aptiknas ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu rekan-rekan terima kasih untuk kebersamaannya 1 jam sudah kita bersama membahas tentang VTiger CRM ya, itu aplikasi yang sangat menarik, Customer Relationship Management, yang memang kita bisa gunakan untuk UKM dan IKM ya, usaha kecil menengah dan industri kecil menengah kita. Silakan jangan lupa tetap ikuti kegiatan kita tiap minggu. Minggu depan ada hal yang menarik karena minggu depan Kamis Jumat kita mengupas Accurate ya, ini produk kunting yang sangat terkenal di Indonesia, anggota Aptiknas. Jadi Accurate ini dibahas 2 hari, 14 dan 15 Januari. Pastikan Anda terdaftar di Event Cerdas atau ikuti terus YouTube eventcerdas.com. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza. Terima kasih semua. Pak Agustinus, terima kasih.